Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kelas 3 Ar-Rahman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada video ini Farhan mau melanjutkan materi kita tentang akidah akhlak. Materinya tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Seperti yang sudah kita bahas, malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Dan iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Nah, malaikat Allah ini diciptakan dari cahaya ya teman-teman. Jadi berbeda dengan manusia dan dengan setan atau iblis. Kalau iblis dari api, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Nah, malaikat juga memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan manusia atau dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, sifat-sifat malaikat itu diantaranya malaikat tidak makan dan tidak minum, lalu tidak pernah berbuat dosa, selalu melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga malaikat adalah utusan yang terpercaya. Nah, itu sudah kita bahas teman-teman. Dan juga kemarin teman-teman sudah nulis 10 malaikat, diantaranya ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tugas-tugas malaikat Allah yang ada 10 yang wajib kita ketahuinya. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu Allah, teman-teman. Firman-firman Allah. Nah, jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu untuk siapa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad. Lalu wahyu itu disebarluaskan kembali kepada manusia-manusia yang lainnya. Nah, jadi malaikat Jibril ini spesial teman-teman. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan lagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat yang pertama ya, ingat ya, Jibril menyampaikan wahyu. Nah, yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki teman-teman. Nah, membagikan rezeki kepada makhluk Allah, termasuk kita manusia, seperti menurunkan hujan. Nah, ketika Allah bilang silakan turunkan rezeki berupa hujan ke bumi, nah malaikat Mikail langsung melaksanakan perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada malaikat Israfil teman-teman. Nah, malaikat Israfil ini sampai sekarang belum melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena tugas malaikat Israfil itu meniup sangkakala atau trompet di hari akhir. Jadi apabila Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, misalnya kata Allah, wahai malaikat Israfil, silakan tiup sangkakala tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, alam semesta di seluruh dunia ini, termasuk alam semesta yang kita tidak ketahui, akan hancur dan terjadilah kiamat besar. Nah, itu yang sampai sekarang malaikat Israfil belum menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada malaikat Israil teman-teman. Nah, malaikat Israil ini yang selalu mengintai kita. Kok bisa Pak mengintai? Iya, karena tugasnya yaitu mencabut nyawa. Jadi malaikat Israil ya udah kita diintai nih, misalnya bapak nih lagi lihat-lihat sama malaikat Israil, lalu tiba-tiba Allah memerintahkan, wahai Israil, ya Allah, cabut nyawa atas nama Royhan. Mau nggak mau malaikat Israil mencabut nyawanya. Itu tugasnya malaikat Israil. Selanjutnya, nah ini ada malaikat yang ibaratnya berdua, malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kalau lihat gambarnya di situ ada gambar liang lahat atau kuburan teman-teman. Nah, jadi malaikat Munkar Nakir ini
dia berkaitan dengan alam kubur, karena malaikat-malaikat ini yang akan menanyakan dan menyiksa kita di alam kubur. Nih malaikat munkar nakir nih, sudah banyak mungkin yang dia tanya di alam kubur orang-orang lain yang sudah meninggal ya teman-teman. Makanya kita harus perbanyak amal-amal baik supaya kita nanti tidak disiksa di alam kuburnya ya teman-teman. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini malaikatnya juga yang ada di samping kiri dan ada di samping kanan kita, teman-teman. Nah, malaikat Raqib itu ada di sebelah kanan kita. Nah, ingat ya, Raqib itu huruf belakangnya B. Pokoknya yang B itu baik jadinya. Raqib. Cara menghafalnya gitu aja. Raqib mencatat amal baik. Nah, Atid mencatat amal buruk. Raqib baik, Atid buruk. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Lalu apa lagi? Ini udah 8 malaikat, 2 lagi siapa ya Pak? Nah, seperti yang udah kemarin kita pelajari, yang 2 terakhir yaitu malaikat Malik dan Ridwan, teman-teman. Di sini siapa yang mau bertemu dengan malaikat Malik? Pasti nggak ada yang mau ya. Karena apa? Karena kita nantinya akan masuk neraka. Yang kita impi-impikan adalah bertemu malaikat Ridwan, teman-teman. Jadi nih, malaikat Malik itu ada sebuah kisah diceritakan bahwa malaikat Malik itu di depan pintu neraka dengan wajah yang cemberut, wajah yang seram. Karena apa? Karena malaikat Malik ini menyambut orang-orang yang banyak dosanya, yang suka melawan orang tua. Pokoknya yang dosa-dosanya itu tidak terhitung, suka melawan orang tua, meninggalkan sholat, yang suka mencuri dan lain-lainnya. Itu malaikat Malik. Nah, kalau malaikat Ridwan beda. Dia amis budi. Amis budi itu murah senyum, bercahaya, teman-teman. Nah, malaikat Ridwan ini menyambut orang-orang yang banyak amal baiknya, yang suka sedekah, yang suka tolong menolong, yang suka beramal jariah. Nah, teman-teman, jadi teman-teman kalau mau masuk surga, intinya perbanyak amal baik, terutama kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Namun sebelum melaksanakan sholat, pastikan teman-teman wudunya juga harus benar. Di kelas 1, di kelas 2 sudah belajar wudhu. Sekarang tinggal prakteknya aja untuk membenarkan wudhunya ya teman-teman ya. Nah, itulah 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.